Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan memberikan kultum tentang pembekalan sebelum masuknya bulan suci Ramadan. Ini penting karena sebab ada dawuh di dalam fikih ya. Itu wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Setiap orang yang mengamalkan sebuah ilmu, mengamalkan sebuah syariat, tapi kalau tidak dibekali dengan ilmu, maka hasilnya adalah ditolak. Naudzubillah min dzalik. Maka dari itu kita persiapan, diilmoni cara bahasanya. Kita mau masuk bulan suci Ramadan harus diilmuni. Maka ada beberapa ilmu yang nanti kita bisa share bersama-sama, yaitu bagaimana untuk menyiapkan diri kita menyambut bulan suci Ramadan. Yang pertama, kita siapkan fisik kita. Sebab fisik ini penting karena puasa mau nggak mau adalah sifatnya juga fisik, mental, persiapan mental. Ada salah satu motivasi yang menarik, yang pas ketika kita melakukan puasa Ramadan. Sumu tasihu, bahwa yakinlah, ini juga termasuk sugesti bagi kita bahwa siam, puasa itu adalah menyehatkan. Kamu tidak usah khawatir. Tiba-tiba ketika bulan puasa Ramadan kamu sudah bilang, saya nggak kuat ini, saya punya sakit ini, riwayat ini dan sebagainya. Yakinlah bahwa ada dawuh Nabi Muhammad, sumu tasihu. Walaupun hadis ini sanadnya ada yang bilang dhaif dan sebagainya, tapi ini bisa menjadi pegangan bagi kita, motivasi bagi kita bahwa yakinlah bahwa puasa itu menyehatkan. Itu yang pertama, persiapan kita secara fisik ya, pokoknya menyehatkan. Yang kedua, ilmu tentang syariat puasa itu sendiri. Apa sih sebetulnya puasa itu? Puasa secara bahasa dalam beberapa kitab fikih, literatur fikih, artinya adalah al-imsak, yaitu menahan diri. Secara syariat, secara istilah puasa itu adalah menahan diri dari makan dan minum mulai dari fajar sampai kemudian buka puasa atau maghrib. Itu adalah pengertian secara bahasa lugat dan secara istilah. Kemudian kita masuk perintah puasa Ramadan. Ada perintah tentang melakukan puasa Ramadan, yaitu di dalam surat Al-Baqarah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Artinya adalah, wahai orang-orang yang beriman, kutiba, kalian semua diwajibkan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, diwajibkan kalian semua untuk melakukan berpuasa. Kutiba ini adalah fardu, sama dengan fardu, yaitu sama-sama diwajibkan. Nah, makanya yang diperintahkan oleh Allah adalah bukan ya ayyuhan nas, tapi ya ayyuhalladzina amanu. Kalian harus meyakini bahwa kamu itu orang beriman. Syarat puasa juga sama, adalah bagi orang yang beriman. Maka kita yang beriman wajib hukumnya untuk melakukan puasa. Wajib itu. Supaya apa? La'allakum tattaqun, supaya kalian semuanya adalah supaya kalian semuanya bisa menjadi orang-orang yang bertakwa. Itu adalah tujuan akhir daripada kita melakukan puasa Ramadan. Jadi jelas bahwa perintah puasa adalah wajib bagi kita umat Islam. Kemudian, puasa itu kapan datangnya? Kemudian puasa itu harus bagaimana? Kita harus mengikuti pemerintah. Sidang isbat pemerintah kapan awal masuk bulan suci Ramadan. Jangan kemudian kita berdiri sendiri, besok kita harus melakukan puasa, tidak, tapi ada aturan-aturannya yang diatur oleh syariat Islam. Dalam hal ini kita ada Kemenak, kemudian ada MUI dan sebagainya. Ini juga kita harus taati. Mereka para ulama-ulama sudah melakukan sidang isbat. Dalam hadis disebutkan, idza ra'aitumul hilal fasumu. Jika kalian itu melihat hilal, maka kalian harus berpuasa. Hilal jatuhnya kapan? Nah, ini yang kemudian bukan wilayah kita untuk kemudian kapan menentukan jatuh temponya awal Ramadan. Kita harus mengikuti pemerintah kapan kita mulai puasa Ramadan. Nah, di dalam hadis ada perintah-perintah ya, perintah-perintah puasa Ramadan. Itu diantaranya adalah man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambihi wa ma ta'akhkhar. Barang siapa yang
melakukan puasa Ramadan dengan ikhlas, syaratnya adalah ikhlas. Puasa Ramadan kemudian dia tulus, ikhlas melaksanakannya, maka dia dijamin akan diampuni dosa-dosanya, baik yang dulu-dulu ataupun yang akan datang. Ini adalah bagian dari keutamaan-keutamaan perintah melakukan Ramadan. Ayo, masih nggak mau? Harus mau, karena ini sudah dijamin oleh Nabi Muhammad SAW. Dan ketika sabdanya Nabi, wajib hukumnya kita meyakini. Itu adalah poin-poin dari pembekalan menyambut bulan suci Ramadan, ilmu tentang puasa, yaitu rukun. Apa saja rukun puasa itu? Ada hanya dua, yaitu adalah niat dan kemudian menahan diri. Nah, niat ini harus dilakukan sebelum fajar. Niat Ramadan, ingat-ingat, harus dilakukan sebelum maksud datangnya fajar. Ya, fajar maksudnya. Kalau memang dia itu niatnya lupa dan sebagainya, maka menurut Imam Syafi'i batal puasa Ramadannya. Maka ini harus hati-hati benar. Lah, niat lafadznya bagaimana Bapak? Di beberapa literatur itu yang paling banyak kemudian kita ikuti lafadznya adalah nawaitu somagodin an adai fardhi syahri ramadhani hadis sanati fardulillahi ta'ala. Ada yang kemudian ikhtilaf, ya, perbedaan antara Ramadhana dan Ramadhani itu tidak masalah, dua-duanya bisa dipakai, sah. Yang penting kalian itu niat sebelum masuk fajar Ramadan, gitu ya. Tidak boleh kemudian sahur mepet malah lagi niat. Itu menurut Imam Syafi'i, madhab kita, itu malah akan batal. Nah, ada strategi, ya, tips-tips ulama-ulama NU itu kemudian membolehkan kita mengikuti madhab Imam Maliki ketika awal Ramadan itu bisa diniatkan sebagaimana niatnya Imam Maliki, yaitu niat puasa Ramadan full, yaitu full mulai hari pertama sampai terakhir bulan Ramadan. Ketika besok hari kedua Ramadan kok sampai lupa kemudian niat, ini sudah diwakilkan oleh niat yang pertama tadi. Itu madhab Imam Maliki membolehkan. Nah, untuk para ulama NU juga tidak apa-apa ketika khawatirnya kamu itu lupa untuk niat berikutnya di hari Ramadan. Nanti tipsnya adalah ketika awal Ramadan niat kamu tetap sama, nawaitu somagodin an adai fardhi syahri seperti biasanya, tapi ditambahi tadi sebagaimana niatnya Imam Maliki, ya, yaitu niat puasa Ramadan saya niatkan full mulai awal Ramadan sampai akhir fardulillahi ta'ala. Itu tidak apa-apa, hanya untuk mengantisipasi supaya kalian ketika memang lupa di hari Ramadan pertengahan ataupun akhir lupa niat, maka bisa diwakilkan di awal Ramadan tadi. Sudah paham ya? Oke. Melanjut kedua, itu tentang niat. Jadi jangan sampai kemudian kamu itu lupa niat, sebab ini rukun. Kalau rukun wajib dilakukan, kalau tidak dilakukan batal puasanya. Eman-eman, ya tadi kuluman bigori ilmin ya'malu al-maluhu mardudatun la tuqbalu. Ilah, orang ini loh, orang puasa terus di rekausoni mulai pagi sampai kemudian malam, gak mangan gak ngombe, tapi ternyata malah batal puasanya sebab dia lupa niat. Kan eman. Maka itu kita ilmuni, kita bekali ilmu-ilmu untuk melakukan puasa Ramadan. Nah, yang kedua, rukun puasa setelah niat adalah menahan diri. Menahan diri ini penting, yaitu dari hal-hal yang membatalkan puasa. Kamu harus tahan, sebab pengertian puasa tadi menurut lugat adalah al-imsak, yaitu menahan diri. Secara syariat, menahan diri ya dengan hal-hal yang membatalkan puasa, baik menahan diri dari makan dan minum, kemudian jima, ya, yang sudah berkeluarga dan lain sebagainya, harus ditahan betul-betul. Nah, ini secara syariat. Kemudian secara lebih detail lagi, itu orang menyebut tasawuf. Orang puasa juga harus ditahan dirinya dari riba, itu gosip, kemudian namimah, adu domba, fitnah dan sebagainya, rasan-rasan. Itu harus kemudian kita dasari ilmunya, yaitu menahan diri dari godaan-godaan tadi, ya, secara hati. Secara hati kita puasa, kemudian secara jasmani kita harus puasa. Itu adalah beberapa poin
Semoga kalian dalam pembekalan poin-poin tadi yang sudah saya sampaikan bisa menjadi dasar kalian untuk melakukan puasa Ramadan, supaya amal kalian ketika melakukan puasa Ramadan bisa kemudian diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekian yang bisa kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.